وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Jenis harta yang dizakati banyak ya bentuknya. Demikian pula zakatnya berbeda-beda tergantung hartanya. Yang jelas secara umum dulu, karena ini sebenarnya jawabannya itu satu kitab zakat. Satu tulisan tentang apa? Zakat. Yang wajib kita zakati itu ada namanya zakat mal, zakat harta. Ya, zakat harta ini mencakup uang yang kita miliki, emas yang kita pegang, ya, bahkan masuk juga di dalamnya harta perdagangan yang kita perdagangkan, ya. Kemudian ada namanya zakat hewan ternak, kemudian ada namanya zakat pertanian, ya, zakat apa? Pertanian. Ini diantaranya 5 bentuk zakat. Untuk zakat harta, berupa yang kita miliki dari emas atau perak atau rupiah atau perdagangan, untuk zakatnya itu ya rubul usyur. Untuk zakatnya itu iya 1/40 yang harus dikeluarkan. Artinya kalau kita punya misalnya 10 juta, bagi 40, hasilnya adalah zakatnya. Itu nisab, itu zakatnya. Adapun nisabnya, kalau perak 80-an gram, emas, kalau perak 595 gram perak. Jadi lebih banyak perak karena dia murah. Iya. Kalau rupiah, para ulama berselisih. Dia dibawa ke perak atau ke emas. Syekh Utsaimin lebih menguatkan dibawa ke perak. Karena rahmat bagi kaum muslimin. Karena kalau dibawa ke emas, lama baru orang zakati uang rupiahnya. Karena nilainya harus tinggi. 40 juta ke atas baru bisa. Atau sekarang karena emas tinggi pasti lebih banyak lagi. Makanya di zakati Syekh Utsaimin belum lebih mengkiaskan dengan perak. Perak itu dia 595 gram. Itu sekarang ini tidak sampai 7 juta. Dengan harga perak yang sekarang. Artinya kalau kita sudah punya 10 juta, itu sudah nisab. Kalau uang rupiah. Sudah nisab. Zakatnya 1/40. Artinya 10 juta bagi 40. Berapa hasilnya? 10 juta Ridwan bagi 40. Iya, cepat. 250 zakatnya. Jadi 10 juta kita punya, maka zakatnya apa? 250 ribu. Sedikit sekali. Itu zakat wajib. Ini zakat harta. Kalau kita punya zakat apa? Harta. Adapun zakat peternakan, maka dirinci. Kita punya ternak apa? Kalau kambing, kalau kita punya ternak kambing, maka kalau sudah jumlahnya 40 ekor sampai 120 ekor, itu 1 ekor keluar. Kita punya kambing dari bilangan 40 sampai 120, itu 1 ekor saja yang keluar. Kalau sudah 121, 2 ekor. Jadi kita mau zakat apa yang kita tanya? Itu kambing. Sapi lain lagi. Kalau kita punya sapi 30, maka yang keluar 1 ekor yang berumur 1 tahun. Masuk ke 2. Kalau kita punya 40, maka yang keluar 1 ekor tapi yang 2 tahun. Yang 2 tahun. Jadi terserah kita mau keluarkan zakatnya di mana? 30 atau di 40. Di 40. Itu siapa? Sapi. Kalau kita punya onta, maka kalau 5 ekor onta, maka keluar 1 kambing, bukan 1 ekor onta. Kalau kita punya 5 ekor onta,
maka yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau punya 10 ekor, maka 2 ekor kambing. Kalau punya 15 ekor, maka 3 ekor kambing. Paham ya? Ini kalau Syahrul misalnya punya onta di sana. Contoh ini. Iya, ini kalau punya onta. Ini zakat peternakan. Zakat perdagangan. Perdagangan sama dengan nisabnya tadi rupiah. 10 juta, maka rubul usyur. Zakatnya 1/40. 1/40. Itu zakat perdagangan. Dan zakat perdagangan ini, untung dan modalnya disatukan di akhir tahun. Untung dan modalnya disatukan di akhir tahun. Maksudnya ini, modal yang diperdagangkan, baru datang untungnya. Bukan sewa rukonya, atau biaya raknya, bukan. Maksudnya ini, yang diperjualbelikan. Modal yang diperjualbelikan, yang diputar. Maka di akhir tahun, disatukan, kemudian dikeluarkan zakatnya. Anggaplah modalnya berapa, Numan? 50 juta. Kalau antum berdagang di Maumere, modalnya 50 juta. 50 juta. Di akhir tahun ditambah untung berapa? Setelah antum berdagang, untungnya sampai berapa? Sampai 2 miliar lah. Wih, Masya Allah. Wih, ayo kita pergi ke Maumere. Ini untungnya 50 juta modal, untungnya 2 miliar. 2 miliar, Masya Allah. Ayo ke sana. Ini hayalan tuh, Ustaz, jadi harus tinggi. Oh, hayalan harus tinggi, ya. Nah, Masya Allah, ternyata baru hayalan. Baik, anggaplah seperti itu. Maka sudah, yang digabung adalah bukan untungnya saja, bukan modalnya saja. Maka modal tambah 2M tadi, berarti semuanya 2 miliar 50 juta. 2 miliar 50 juta. Bagi 40, tersiksa mungkin. Karena terlalu tinggi, nah. Iya, bagi 40, berapa? Iya, dia punya harta banyak, jadi baginya itu susah. Baik, iya. Jadi hitung, bagi 40, hasilnya zakat. Hasilnya zakat. Anggaplah tadi 50 juta, anggaplah tidak ada untungnya, karena itu hayalan, itu 2M-nya. Kembali modal saja. Tinggal setahun ini hanya 50 juta. Berapa zakatnya? 50 bagi 40. Siapa cepat? 50 bagi 40. Ridwan, orang terong, biasa berdagang. 50 juta bagi 40. Hah? 1.250.000 zakatnya. Sedikit sekali. Kita punya 50 juta, zakatnya itu cuma 1.250.000. Zakat itu sedikit, zakat wajib. Beda kalau sedekah sunnah. Tergantung kita mau semua harta juga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, walaupun itu kalau kita masih hidup sehat. Ini zakatnya. Ini zakat harta. Apalagi yang belum disebutkan? Pertanian. Baik. Zakat pertanian. Maka pertanian itu zakatnya saat panen. Dia bukan tahun haulnya. Bukan tunggu dulu setahun baru keluarkan apa? Zakatnya. Pertanian setiap panen. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tu haqqahu yauma hasadi." Keluarkan zakatnya saat dipanen. Keluarkan zakatnya saat dipanen. Berapa nisabnya? Kata Nabi SAW, "Laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah." Tidak ada zakat hasil pertanian kalau di bawah 5 ausuk. Kalau di bawah 5 ausuk. Berapa 5 ausuk? Itu istilah dulu yang belum ditimbang. 5 ausuk ini itu kalau kita timbang sekarang dengan hitungan Syekh Utsaimin sekitar 750 kg. Kalau ditimbang, hitungan Syekh Utsaimin. Kalau hitungan Syekh bin Baz 900 kilo. Hitungan Syekh bin Baz, karena berbeda antara Syekh bin Baz, berapa satu sok? Kalau Syekh bin Baz satu sok itu 3 kilo. Sementara Syekh Utsaimin satu sok itu hampir 2,5 kilogram. Karena beda satu sok nilainya, maka beda hasil ke atas. Termasuk hitungan zakat. Kita hitung sekarang hitungan siapa yang antum mau? Anggap berselisih juga ulama di sini. Baik, anggaplah kita hitung yang paling sedikit. Syekh Utsaimin 750 kilogram. Ini hasil panennya.
Setelah bersih, sudah dikasih gaji orang yang panen dan semuanya, keluar sekarang ada 750 kg. Maka berapa itu nisabnya itu, baru nisabnya. Berapa zakatnya? Syariat rinci lagi. Antum tanam ini dengan apa? Tada hujan, air irigasi pengairan gratis, atau antum pakai biaya? Airnya antum tarik pakai mesin misalnya, atau tidak? Dirinci. Kalau di tada hujan atau air pengairan, tidak ada biaya yang antum keluarkan dalam mendapatkan airnya, maka kata Nabi SAW, fi masaqatis sama al-usyur, pada yang disiram oleh air hujan, maka 1/10. Jadi hitung lagi. Saya mohon maaf karena otaknya dipakai terus ini. Tapi sekarang saya mau tanya Syahrul, siapa tahu dia cepat. 750 kilo bagi 10 berapa? Oh cepatnya 75 kilogram yang keluar zakatnya. Jadi kalau kita punya hasil panen 750 kilogram, maka zakatnya 75 kilogram. 75 kilogram itu kalau tak ada hujan atau pengairan irigasi misalnya, tanpa kita keluarkan biaya untuk mendapatkan air. Kalau kita keluarkan biaya, kita tarik air dalam sumur bor misalnya untuk siram ini padi atau tanaman, maka nisfu al-usyur, setengah dari 1/10. Berapa setengah dari 1/10? Siapa yang tahu? Setengah dari 1/10. 1/5. Salah lagi Pak. Kalau begitu nanti zakatnya lebih tinggi. 1/20. Kalau 1/5 berarti zakatnya nanti tinggi. Setengah dari 1/10 adalah 1/20. Jadi, sekarang Syahrul lagi. 750 kilo, 1/20. Ya, yang tadi itu, yang 750 kilo bagi 2. Berapa? Berapa Syahrul? 325. 37,5 kilogram. Itulah zakatnya. Itulah zakatnya. Terus apa yang belum? Ini pertanyaan satu buku ya? Iya, Ustaz. Maka Numan bilang tadi ini satu buku. Daur, bisa bikin daur, Ustaz. Terus apa lagi? Tadi zakatnya habis ya? Iya, enggak ada, Ustaz. Selesai. Alhamdulillah. Itu secara singkat saja. Secara singkat. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.